Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup, Tuhan. Biar perkataan-perkataan sederhana yang keluar dari mulutku, ya Tuhan, karena itu semua yang dari hati-Mu, Tuhan. Tolong kami, berikan kami pengertian, Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, ibadah yang masuk akal. Sama-sama katakan dengan saya, ibadah yang masuk akal. Nah, Paulus menulis di kitab Roma pasal 12. Nah, Paulus menulis kitab Roma pasal 12 ini pada saat dimana orang-orang percaya di Roma mengalami penganiayaan di sana. Di mana Paulus penulis surat ini supaya orang-orang percaya di Roma itu kuat dan mereka boleh menjalani kehidupan rohani mereka dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Paulus menulis surat ini buat orang-orang percaya di Roma pada saat itu. Di Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Di mana Paulus mau menasehatkan orang-orang percaya di Roma pada saat itu, dan juga buat saudara dan saya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version ditulis, ibadah yang sejati adalah reasonable service, ibadah yang masuk akal. Ternyata ibadah yang masuk akal itu adalah di mana saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Gimana kita menggunakan mulut kita? Bagaimana kita menggunakan mata setiap kita? Bagaimana kita menggunakan tangan kita? Bagaimana kita menggunakan kaki setiap kita? Apa kita gunakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan mau persembahan yang hidup. Kalau perjanjian lama, orang mempersembahkan persembahan yang mati, seperti mempersembahkan hewan atau uang. Tapi Tuhan mau buat saudara dan saya untuk kita mempersembahkan persembahan yang hidup, di mana seluruh hidup setiap kita itu menyenangkan hatinya. Baca baik-baik, pelan-pelan. Ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal adalah saudara dan saya sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupan setiap kita. Ternyata saya lihat-lihat di sini, nggak ada ibadah yang sejati itu kita rajin ke gereja. Bukan berarti kita nggak boleh ke gereja loh. Rajinlah ke gereja, rajinlah beribadah dengan pengertian dan motivasi yang benar. Karena banyak orang yang ke gereja, orang yang rasanya udah ikut ibadah, inilah itulah, tapi ketika di luar gereja hidupnya sama aja, tetap aja sama. Banyak orang katanya sudah melakukan inilah, sudah pelayanan lah, sudah mengikuti kegiatan rohani, kegiatan ini, kegiatan itu, semua sudah dilakukan. Mereka seperti sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka di luar gereja, mereka hidup sama seperti orang dunia, yang mulutnya masih ngomongin orang, ya kelakuannya masih kelakuan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan banyak orang, perbuatan-perbuatan jahat, kebohongan, kepura-puraan, penipu. Waduh, banyak kali. Karena banyak orang hanya beribadah, masuk ke gereja, tapi sungguh-sungguh mereka tidak berubah. Yang Tuhan mau setiap kita persembahan yang hidup, ibadah yang masuk akal adalah saudara dan saya selalu diperbaharui pikiran kita, selalu diperbarui hidup kita, di mana saudara dan saya berubah. Sama-sama katakan dengan saya, berubah.
Jangan cuma karena dilihat lu orang Kristen, lu harus ke gereja. Ya udah, nggak apa-apa lah, gue penuhi lah. Gue kan orang Kristen, gue jadi harus ke gereja. Ya udah, kalau udah ke gereja ya udah kelar, ya selesai lah. Tapi setelah di luar gereja, gue ngapain terserah gue. Gimana kita mau menyenangkan hatinya Tuhan kalau kita cuma hidup di dalam kepura-puraan? Kita pura-pura sepertinya rohani di dalam gereja, tapi ketika kita di luar, wow, kita kembali ke mod semula, di mana kita hidup asal-asalan, hidup ngawur aja. Gimana kita mau jadi contoh buat banyak orang? Padahal Tuhan minta buat saudara dan saya, di mana Paulus menasehatkan supaya saudara dan saya persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan sama Tuhan, di mana hidup kita ini hanya menyenangkan hatinya, hidup kita ini hanya menyenangkan Tuhan. Makanya pikiran kita harus diperbarui sehari ke sehari terus. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, supaya setiap kita tuh jangan menjadi serupa dengan dunia. Paulus bilang, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, di mana setiap kita harusnya berubah setiap hari. Semakin hari semakin serupa seperti Kristus oleh pembaruan pikiran setiap kita, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Supaya pada saat itu Rasul Paulus mau bilang kepada orang-orang percaya di Roma, supaya kamu hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jangan hidup asal-asalan gitu loh. Jangan cuma label gue Kristen, gue kayaknya orang percaya, tapi kehidupan di luar gereja sama aja. Tuhan mau hidup kita tuh gak pura-pura. Apa yang di dalam itu keluar. Jangan cuman kita hidup pura-pura, sepertinya tampilannya baik, sepertinya rajin ke gereja, tapi kehidupan kita tidak sesungguhnya mencerminkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Yuk, melalui perenungan hari ini, saudara dan saya ditegur, saudara dan saya disadarkan bahwa sesungguhnya hidup kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup buat Tuhan, di mana kita hidup menyenangkan hati Dia setiap hari. Karena itu adalah ibadah yang masuk akal. Ingat loh, ibadah yang masuk akal itu bukan kita cuman main drum, bukan kita cuman main keyboard, bukan kita cuman pelayanan, bukan itu. Banyak orang yang melayani katanya, banyak orang yang sudah di gereja, rajin banget, tapi kehidupannya di luar malah nggak mencerminkan hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dia pakai hidup dia asal-asalan, dia pakai hidup dia sembarangan. Tapi kalau hari Minggu pelayanan di gereja, itu kan hidup dalam kepura-puraan, itu kan hidup dalam yang namanya kebohongan. Kita nggak bisa kasih contoh buat orang lain kalau hidup kita nggak bisa kasih, kita persembahkan hanya buat Tuhan. Nah, Tuhan mau hidup kita tuh tidak sama seperti dunia ini. Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Roma pada saat itu, jangan hidup sama kayak dunia. Hidup harus sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan lewat apa? Perbuatanmu, pikiranmu, cara pandangmu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, sesungguhnya biarlah semua itu mencerminkan Kristus dalam kehidupan setiap kita, sehingga itu menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, di mana kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan, ini tubuhku, aku mau gunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Aku mau menyenangkan hati-Mu melalui mulutku Tuhan. Aku mau menyenangkan hati-Mu melalui apa yang aku lihat Tuhan. Aku menyenangkan hati-Mu melalui apa yang aku buat Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan. Jangan cuma kita bilang kita rajin ke gereja, kita sudah buat ini, buat itu, ikut persekutuan ini, ikut persekutuan itu, tetapi kita nggak diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang Tuhan mau buat saudara dan saya, untuk kita bisa masuk ke dalam yang namanya ibadah yang masuk akal itu, di mana
pikiran kita, hati kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita semakin hari semakin seperti yang Tuhan mau, semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan mau, sehingga saudara dan saya mempersembahkan persembahan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, persembahan yang benar, yaitu hidup kita yang menyenangkan hatinya setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Tuhan, hidup kami nggak pakai untuk hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami nggak jadi contoh untuk kami menyembah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hanya mungkin rajin beribadah, rajin ikut ini, tapi kami nggak berubah Tuhan. Kami nggak memberikan persembahan yang benar dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Melalui perenungan hari ini kami disadarkan, dikuatkan bahwa sesungguhnya kami mau mempersembahkan persembahan yang benar melalui hidup setiap kami, di mana hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat apa yang kami lihat, lewat apa yang kami dengar, lewat apa yang kami perkatakan Tuhan, lewat apa yang kami lakukan Tuhan, biar semuanya itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami mau berubah Tuhan, kami mau berubah Tuhan, supaya hidup kami menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan orang boleh melihat Yesus melalui hidup setiap kami. Tuhan, kalau ada teman-temanku yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, jamah mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Tuhan, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, biar Kau menjadi Raja dan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.